Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Hmm. kita udah memasuki Ramadan lagi Hmm. di hari pertama puasa tahun ini. Terawih malam Tarawih kedua. Hmm. Gimana? Ya tahun ini kan emang agak berbeda ya dengan Ramadan sebelumnya, tapi sama tahun lalu masih suasana pandemi. Hmm. Gimana Pin kalau menurut Pin? Jadi Ramadan kedua di musim pandemi. Setelah Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun ini. Ramadan tahun 1442 Hijriah. Ya. Kita waktunya memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperkuat iman dan imun. Iman dan imun. Yes, waktunya memperkuat iman dan imun dengan di bulan Ramadan dengan berpuasa. Jadi gini, pertama memperkuat iman, ya kan? Sudah pasti ya. Oke, memperkuat iman dengan tentunya puasa. Puasa itu kan secara bahasa artinya menahan. Secara harfiah adalah menahan makan dan minum serta hal-hal lain yang membatalkan puasa dari azan sholat subuh sampai waktu berbuka azan sholat maghrib. Secara harfiah kan artinya itu. Secara lebih luas, arti puasa itu kan artinya menahan nafsu, menahan hal-hal negatif, hal-hal tidak baik, baik itu dalam bentuk perilaku maupun pikiran. Betul. Ya kan? Puasa menahan pikiran gak bagus saja, pikiran fitnah, pikiran jelek, pikiran mesum gitu aja kan gak boleh kan? Ya, betul. Menahan. Nah, tentunya gimana selain cara kita menahan ini dan untuk memperkuat iman kita? Gimana? Tentunya menahan puasa itu kan bayangan kita kan puasa itu hanya menahan lapar kan, menahan lapar dan haus. Ternyata banyak yang harus kita tahan, hawa nafsu dan tadi. Jadi sebenarnya puasa itu kekuatan kita dalam berpuasa tidak hanya bergantung dari seberapa banyak kita makan sahur, sebagus apa konsumsi vitamin kita. Tapi tentunya niatkan dalam hati minta kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Segala kekuatan untuk menegakkan ketaatan kepada Allah datangnya daripada Allah. Semoga Allah juga memberikan kita kasih sayang, kekuatan untuk menjalankan segala ibadah dan ketaatan kepadanya. Amin. Ya emang kan kalau puasa ini ya nggak sah ya kalau nggak ada niat ya. Betul ya. Dan itulah la haula wala quwata illa billah. Ucapkan berkali-kali, niatkan, dalami. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Intinya itulah. Dan juga selain ibadah puasanya, puasa kan di bulan-bulan lain sebenarnya ada kan, cuman kan sunnah. Di bulan Ramadan menjadi wajib. Betul. Selain yang wajib, puasa dan sholat 5 waktu, jalani juga seluruh ibadah sunnah lainnya. Ini kan bulan penuh pahala, semua perbuatan baik ganjarannya berkali lipat kan dibanding bulan-bulan biasa. Yang wajib apa tuh? satu lagi zakat fitrah. Oh ya, zakat. Nah, jadi jalani. Mungkin kita sebelum bangun, sebelum sahur bisa tahajud dulu, ya kan? Lalu makan sahur. Terus sholat subuh berjamaah di masjid. Subuh berjamaah di masjid, wah pahalanya kayak apa itu di bulan Ramadan lagi. Terus habis itu ada sholat duha. Habis itu ada sholat zuhur, asar, ya kan? Maghrib, buka puasa, isya, lalu ada terawih, witir. Jalani semua. Terus juga di sholat-sholat wajib kan ada sholat qobliyah ba'diyahnya, sunahnya. Jalankan, maksimalkan. Kalau sholatnya di masjid, tambahin lagi tahiyat masjid. Semua ibadah ya, sholat tobat, lain-lainnya lah, semua yang kita tahu. Baca Quran itu yang
paling penting juga. Bulan Ramadan, Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah segala petunjuk bagi manusia, tidak diragukan kebenarannya. Wahyu langsung dari Allah kepada manusia. Jadi Al-Quran itu tuh dari Allah kepada manusia loh. Perantaranya Jibril dan Nabi Muhammad. Baca Quran, Arab dan artinya. Artinya penting agar menjadi akhlak. Kalau bisa hatam ya. Insya Allah itu katam Arabnya, artinya, dan menjadi akhlak. Itu yang paling terpenting, menjadi perbuatan. Jadikan diri kita itu Al-Quran itu gitu. Kenapa Nabi Muhammad mulia? Karena dialah sebenarnya Al-Quran itu. Akhlaknya dia, ya kan? Nah itu dia. Coba jalani semua ibadah ini, ambil semua pahalanya. Ya niatnya tetap harus kepada Allah. Betul. Pahala itu bonusnya, gitu loh. Ya kan, semua ibadah hanya kepada Allah. Jangan ibadah ngejar pahala gitu. Itu namanya kan, pokoknya ibadahnya kepada Allah, pahala itu bonus kita. Nah, Insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan, 1 Syawal, Idul Fitri, kembali ke fitrah. suci lagi. Iya, bersih lagi kayak bayi baru lahir. Kualitas keimanan kita tuh juga berubah. Kadang kan habis bulan Ramadan kita lurus nih. Ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan jalan yang lurus. Terus kan 11 bulan melenceng-lenceng lagi kan kadang-kadang. Ketemu Ramadan balik lagi, lurus lagi. Ya, insya Allah begitulah. Kalibrasi iman. Istilahnya gitu. Ya, kita manusia banyak kekurangan lah. Nah, terus tadi kan iman udah. Sekarang imunnya. Imun, oke. Imun, nah ini di pandemi ada virus COVID. Ya virus sebenarnya bukan cuma COVID, penyakit banyak kan. Memperkuat imun, ketahanan tubuh. Saya gini, ambil terminologi gini. Perut itu kan lambung ya. Salah satu semua sumber penyakit itu tuh juga ada di perut lambung ini. Lambung ini memiliki 4 kondisi. Ya kan? Kondisi lapar, kenyang, kekenyangan, kelaparan. Oke? Kondisi pertama adalah kondisi yang paling bagus. Paling bagusnya kondisi lambung itu dalam kondisi dia lapar. Iya, lapar adalah kondisi di mana dalam lambung tetap ada sisa makanan untuk dicerna sebagai bahan bakar metabolisme, bahan bakar energi. Cuman jumlahnya tuh terbatas, tidak banyak. Sehingga selain dari yang di lambung tadi, yang dia cerna, yang dia bakar tuh lemak-lemak di sekitar itu tuh juga dibakar gitu loh. Lemak-lemak itu kan timbunan yang sebenarnya tidak diperlukan tubuh kan. Ya, itu juga kalau lagi dalam kondisi lapar, sambil jadi lambung tuh gerak peristaltiknya melambat di perut biar nggak cepet habis. Nah lemak-lemak di sekitarnya tuh juga dibakar. Ya ini referensi yang gue dapat ya, gue bukan dokter, cuman ini referensi yang didapat lah seperti itu. Kondisi terbaik manusia pertama adalah lapar, dan ini kondisi ketika kita puasa nih kayak begini. Kita makan dari jam 4 pagi, buka puasa jam 6 sore, ya kan? Hampir 14 jam. Nah, ada kondisi-kondisi udah lambung nih akhirnya untuk metabolisme bakar lemak-lemak tadi. Kondisi yang kedua, yang paling baik tadi lapar ya, yang kedua tuh kenyang. Kenyang tuh lambung terisi hampir penuh. Karena kan lambung itu kan sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan kan. Nah kalau kenyang mungkin hampir separohnya lah udah makanan gitu. Lebih baik lagi kalau kata Rasul kan kita harus berhenti makan sebelum kenyang. Iya, ya makanya berarti kan hampir kenyang alias masih lapar dikit. Iya. Mungkin begitu. Itu betul. Ya, kondisi terbaik yang kedua kenyang, di mana lambung memiliki lebih dari cukup pasokan energi, pasokan makanan untuk dicerna. Gerak peristaltiknya pun juga lebih cepat. Lambung itu kan harusnya kan dibagi 3 ya, udara, cairan, makanan, ya kan? Kenyang itu tuh ya kondisi makanannya mungkin ya lebih dari 1/3 lah, udah lebih lah gitu loh. Kalau lapar tuh yang pertama tadi kondisi ideal. Ya.
Yang kedua nih makanannya mungkin lebih dari sepertiganya. Tapi Ada juga cukup- nggak boleh ini ya. Ada cukup bahan bakar untuk dibakar. Ya betul. Betul kan? Cuma jangan diisi terus, nanti dia full. Ya kalau kata Nabi kan apa tadi, berhenti makan sebelum kenyang. Artinya kan kondisi yang ya masih lapar dikit lah gitu loh, ya kan? Nggak full banget Nggak ya. full banget diisinya. Lanjut, kondisi selanjutnya yang kurang Ketiga. baik lagi nih, yang ketiga nih. Kekenyangan. Nah, kenyangan Wah, iyalah, lambungnya begah. full, sampai begah, isinya makanan semua. Kita habis datang ke restoran all you can eat, nggak mau rugi kan? Sikat semuanya makanan, kekenyangan. Kita lagi nginep di hotel, breakfast, waduh, makan ini. Ya mumpung lah. Iya, iya sesekali nggak apa-apa. Nah itulah kondisi kekenyangan tuh kayak begitu sampai gitulah. Sampai begah. Sampai begah ya itu ya nggak bagus kan, rasanya aja nggak enak gitu. Nggak enak di badan. Itu gerak badan, lambung apa harus gerak lebih keras untuk mencerna dia lebih cepat lah. Dan kalau kekenyangan, over asupan makanan, over akhirnya apa banyak yang menjadi sampahnya tubuh lah, yang Sumber penyakit. karena apa, nggak semuanya bisa diolah menjadi energi, ada yang jadi lemak, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi ya itu timbunan lemak, itulah yang nanti jadi masalah gitu loh. Iya kan, buncit gitu, terus Apa kolesterol gitu kan. Terus Yang keempat yang paling nggak bagus ya jelas kelaparan, udah nggak ada yang bisa dimakan, udah nggak ada yang bisa dibakar untuk metabolisme, tenaga, bukan sakit lagi, bisa meninggal. lemas, ya itulah, itu kondisi paling nggak bagus. Jadi puasa itu menempatkan kita pada kondisi lapar, dan itu kondisi bagus. Insya Allah detoksifikasi, insya Allah dengan racun di dalam tubuh dikeluarkan, imun lebih kuat. Karena apa? Imunnya tuh maksimal hanya melawan virus yang kalau masuk dari luar. Kalau ada racun-racun di dalam kan imunnya udah sibuk dengan racun yang dari dalam. Begitu yang dari luar masuk nih, COVID masuk, dia lupa, dia nggak kenalin apa udah lemah duluan. Iya. Gitu, itu logiknya gitu. Jadi mari kita manfaatkan bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, perkuat iman dan imun. Manfaatkan benar-benar, jadi lebih baik selesai bulan Ramadan ini. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Insya Allah kita semua menjadi calon-calon penghuni Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.